السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات وبنصرته تنال الغايات والانتصارات. أشهد أن لا إله إلا الله رب الكون والكائنات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله وهو سيد السادات والسيدات. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن فاز بهديه في الحياة وبعد الممات. أما بعد، عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في سورة الضحى: ووجدك ضالا فهدى. Sadaqallahul azim. Ibadallah, pada pertemuan yang lalu dalam kajian Aqidatul Tauhid, kita membicarakan tentang hajatul insani ila rusuli, hajat manusia kepada Rasul, hajat manusia kepada para Rasul, dan juga tentunya kepada para Nabi alaihimussalam. Dalam pembahasan tersebut, kita telah sampaikan bahawa pada hakikatnya bukanlah para Rasul-Rasul Allah itu yang membutuhkan manusia, tetapi manusialah yang membutuhkan kehadiran mereka. Kenapa? Karena insan, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah makhluk yang al-mukarram, al-mukallaf, al-mas'ul, yang dimuliakan dengan kedudukannya, namun diberi beban dan diminta pertanggungjawaban kelak, karena mereka berperan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Manusia akan dihisab dan dibalasi atas apa yang telah mereka lakukan. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Kalau baik yang dia lakukan, maka baik pula lah yang akan diterima. Jika buruk yang dia lakukan, maka dia akan mendapatkan yang setimpal dengan itu. Dari sifat-sifat mendasar itulah muncul kebutuhan manusia kepada seorang yang menunjukkannya, yang memandunya, dan yang mengarahkannya agar bisa menunaikan tugas itu dengan baik. Kalau manusia dilepaskan begitu saja tanpa ada yang memberikannya petunjuk dan arah kehidupan, maka manusia tidak akan bisa menjalankan tugas kemanusiaannya di muka bumi ini dengan baik. Dan apa yang dikhawatirkan oleh malaikat, maka tentu akan terjadi adanya. Apa kata malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah engkau akan menjadikan, wahai Allah, di muka bumi ini sebagai khalifah, may yufsidu fiha,
yang akan membuat fasad, kerusakan di muka bumi. Wa yasfikud dima, dan akan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami senantiasa bertasbih memujimu dan menyucikanmu. Nah, kesangsian malaikat itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Nah, bagaimana bentuknya sunnatullah dan keputusan Allah Subhanahu wa taala agar manusia tidak melakukan hal-hal yang dikhawatirkan oleh malaikat tersebut adalah dengan memberikannya pertama ilmu. Itu pertama itu. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala menjawab keraguan malaikat? Dengan memberikannya ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Ilmu pertama dahulu untuk menjawab. Jadi orang-orang yang jauh dari ilmu bisa terjadi padanya seperti yang dikhawatirkan oleh malaikat. Fasad, kerusakan dia perbuat, safkud dima, menumpahkan darah menjadi hal yang biasa saja baginya. Kenapa? Karena kejahilan. Karena itulah beragama pun tidak hanya sebatas menerima warisan keyakinan. Karena keyakinan itu tidak bisa diwarisi sebenarnya. Tapi perlu ditanamkan ke dalam kalbu. Nah, dengan apa menanamkan iman itu? Dengan ilmu. Semakin tinggi tingkat ilmu seseorang tentang pencipta alam semesta ini, tentang hakikatnya, baik sifatnya, gitu juga perbuatannya, maka akan semakin kuat keimanan yang tertancap di dalam kalbunya. Jadi iman tidak bisa sekeranjang dengan kebodohan, tidak mungkin. Iman itu bisa bersama dengan ilmu. Jadi jangan ada yang menduga bahwa iman bisa sekeranjang dengan kejahilan. Orang yang jahil dengan ma'budnya, yang jahil dengan sembahannya, dia tidak tahu dengan siapa yang disembahnya, tidak akan mungkin keimanan akan kuat dan kokoh di dalam kalbu. Jadi apa alat untuk menancapkan iman itu? Ilmu. Kemudian apa lagi? Amal. Yang telah dia ilmui itu, dia amalkan. Walaupun belum banyak, tapi dia istiqamah menjalankan petunjuk ilmu itu. Nah, itulah yang akan meningkatkan. Makanya seseorang ketika baru masuk Islam, orang Badui, sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala orang-orang Arab berkata amanna, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka bahawa mereka belum lagi beriman. Qalatil a'rabu, orang-orang Arab Badui berkata dalam suratul Hujurat ayat 14 itu, kami telah beriman. Qul lam tu'minu, kamu belum lagi beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami telah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum lagi masuk ke dalam hati kamu sekalian. Tapi Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan mereka untuk taat. Tidak menunggu iman kuat baru beramal. Kalau ada orang wanita misalnya, baru dia mau menutup aurat berhijab kalau imannya sudah kokoh, itu tidak sesuai dengan petunjuk syariat. Itu helah saja. Tak kepala dan ditutup dulu hati dan perlu dulu, itu tak benar itu. Kalau seseorang telah muslim, maka dia harus taat kepada Allah dan Rasul. Nah, ketaatannya dalam bentuk amalan itulah yang akan menancapkan iman itu sedikit demi sedikit ke dalam kalbu. Jadi kalau orang bertanya, bagaimana saya menguatkan iman saya? Jawabannya dengan ilmu dan amal. Ilmui tentang apa yang harus diimani, ilmui tentang apa yang harus dipatuhi, dan amalkan apa yang telah diilmui itu. Begitu. Ilmui apa yang harus diimani, ilmui apa yang harus dipatuhi berupa suruh dan tegah, dan amalkan apa yang telah diilmui itu. Nah, sabarlah dalam proses itu, sedikit demi sedikit iman itu akan menyelusup ke dalam kalbu. Sederhana kan rumusnya, cuma mengamalkannya saja yang perlu kesabaran. Karena godaan terlalu berat kalau kita hendak mengamalkan petunjuk ilmu tadi. Nah, jadi kita kembali kepada hajat manusia kepada Nabi dan Rasul. Kalau tidak ada petunjuk yang mengarahkan tujuan atau jalan kehidupan manusia, maka manusia akan tersesat di dalam kehidupan dunia ini, dan dia jauh dari tugas yang diamanahkan kepadanya sebagai khalifatullah fi hadhil ardi, sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Nah, dari pengantar itu, saya katakan ada 4 di dalam kitab Al-Aqidatul Islamiyah. Ada 4 hajat atau kebutuhan manusia kepada para rasul. Yang pertama adalah al-hidayah ila ma'rifatil khaliq jalla jalaluh, yaitu melalui Rasulullah manusia mendapatkan hidayah untuk sampai kepada ma'rifatullah sebagai khaliq, untuk bisa mengenal Allah pencipta alam semesta ini. Jadi dari mana didapatkan? Dari Rasul. Jadi kalau ada orang mendakwakan ingin sampai kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala, tapi yang diamalkannya bukan petunjuk Rasul Allah, bukan petunjuk para nabi Allah, maka jelas manusia itu tidak akan sampai kepada hakikat yang dia tuju, yaitu ma'rifatul khaliq jalla jalaluh. Jadi tidak ada petunjuk yang mengantarkan manusia untuk mengenal penciptanya melainkan petunjuk dari Rasulullah. Itu yang pertama, nanti kita uraikan. Yang kedua adalah ittila'ul insani 'ala al-maghibat allati tata'allaqu bihi, yaitu untuk memberikan
informasi, pengetahuan kepada manusia tentang hal-hal yang gaib yang terkait dengannya. Jadi untuk mengetahui kegaiban tidak ada jalan lain melainkan melalui para rasul. Jadi tidak bisa mengenal atau mengetahui yang gaib melalui jalan lain. Orang mau tahu masa depannya melalui bintang, tidak. Jadi yang selama ini terjerat membaca ramalan bintang sudah berhentilah. Jangan sampai percaya pula karena itu. Bintang Leo, hari baik Kamis, rezeki tergantung, asmara ngek-ngek dingin. Percaya pula dengan itu. Dia tidak tahu itu perkara itu. Jadi perkara yang gaib, apa yang akan terjadi di masa mendatang itu gaib dari kita. Tentang kapan hari kiamat tiba, gaib dari kita. Dan jangan suka mengarang tentang kegaiban. Hari ini kan orang senang mengaji tentang akhir zaman. Nah, tidak ada masalah. Setiap Nabi, Rasul diutus mengingatkan umatnya tentang fitnah akhir zaman. Iya. Tapi sebatas kabar sajalah. Jangan banyak lo tukuknya pada dan sebananya. Nah, sehingga ada pula cerita hari kiamat itu orang berperang berterbangan dan berbagai macam. Seperti film Avenger saja. Tidak tahu kita apa hakikat. Jadi kalau perkara yang gaib itu berhenti sajalah pada khabar. Lebih dari itu bagaimana? Wallahu a'lam. Kalau saya ditanya tentang kegaiban, ada tidak khabar yang sahih? Ya sudah, kita imani seperti itu. Lebih dari itu, bagaimana nanti? Jangan ditanyakan pula nanti senjata pembunuh Dajjal yang diberikan oleh Nabi Isa, oleh Al-Mahdi kepada Nabi Isa, apakah terbuat dari besi apa atau keriskah bentuk? Anda tahu tak? Tidak sampai ke situ ceritanya. Jadi kita pada hakikatnya tidak tahu dengan kegaiban. Indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Hanya Allah yang tahu kunci-kunci kegaiban itu. Nah, karena itu kita imani sebatas khabar. Nah, dari mana khabar itu didapat? Tidak mungkin melalui mimpi kita. Bisa kita dapatkan itu hanya dari para rasul. Itulah hajat yang kedua. Kenapa kita butuh tentang informasi terkait dengan yang gaib? Karena terkait dengan kita. Menjadi pertanyaan di dalam diri kita, ini setelah mati ini nyawa kemana? Terus setelah itu bagaimana? Ini rezeki seperti apa ini pembagiannya? Kok ada orang yang kaya, ada orang yang miskin? Orang yang sudah susah payah bekerja dapatnya sedikit. Orang kadang hanya tidak bekerja banyak tapi dapat banyak. Ini bagaimana? Nah, orang yang berbuat zalim apakah akan begini saja? Enak saja dia di dunia berbuat kezaliman. Terus bagaimana keadilan nanti? Nah, banyak pertanyaan kita. Kemudian apakah kita hadir begini saja, tiba-tiba saja, atau ada pencipta kita? Siapa pencipta itu? Bagaimana sifatnya? Dan sebagainya. Jadi banyak yang menjadi hajat kita tentang masalah gaib, yang menjadi kebutuhan kita untuk mengetahuinya. Dari mana didapat? Ini hajat yang kedua dari para rasul.
Hajat yang ketiga adalah ijadu manhajin salihin yakfulu lil insani sa'adata. Untuk manusia menemukan sistem yang pantas dan baik guna menjamin kebahagiaan manusia. Sistem kehidupan dari mana akan diperoleh orang? Dari Rasul. Kalau dari para pemikir, dari filosof dan berbagai macam ahli filsafat, mereka memiliki akal yang terbatas. Mereka mempergunakan nalar mereka, iya. Tapi mereka bukanlah orang-orang yang terjamin terpelihara dari salah. Apalagi kalau orang berfikir sangat tergantung dengan situasi dan kondisi di mana dia hidup, lingkungan yang mempengaruhinya. Nah, karena itu hasil pemikiran manusia akan terbatas efektivitasnya. Sama dengan peletak adat Minangkabau ini dahulu orang-orang cerdas, ya ahli filsafat kehidupan lah. Mereka letakkan tatanan dan sistem hubungan sosial di ranah Minang. Bagus. Tapi kan tidak semuanya efektif berlaku sepanjang zaman. Dahulu orang Semando dianggap bagaikan abu di atas tunggu. Benar. Tidak ada yang salah di zaman itu. Karena laki-laki ketika menikah pergi ke rumah yang perempuan, tinggal di rumahnya. Ya kalau terjadi pertikaian, perceraian, itu tidak mungkin dan produksi disuruh turunnya rumahnya, paknya nak membuat, mamaknya nak membuat. Kan tak mungkin awak mengecek. Awak ada cara kini turunlah kau dari siku. Tu awak nak berangkit, awak nak tiba. Ya abu dia tertunggu. Ya biasa di zaman itu. Tapi situasi berubah, keadaan bertukar. Sistem kehidupan bergeser. Tanggung jawab seorang suami mulai besar dan kuat. Akhirnya dibawa istrinya dari rumah pusako. Dibawa turun. Dibalikannya tanah. Mereka berdua membuat rumah itu. Berusaha mendapatkannya. Terjadi pertikaian, bercerai. Mereka bisa oleh bini mengecek. Udah bu tertunggu apa ilah udah dari siku. Tidak bisa, dan satu buatnya mana. Nah itulah aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Ada batasan-batasan efektivitasnya. Dan bisa expire. Bisa masa berlakunya habis. Karena keadaannya tidak lagi seperti dahulu. Nah karena itu manusia membutuhkan suatu tuntunan, suatu sistem yang usulnya itu bisa sabitah, bisa tetap. Perubahan situasi dan kondisi tidak membuat seluruhnya berubah. Nah, manhaj itulah tidak bisa dibuat oleh manusia dengan syahwatnya, dengan nafsunya. Kalau manusia disuruh membuat aturan, coba lihat sekarang ini. Aturan tes PCR mau naik pesawat dalam sebulan 3 kali berubah. Itulah manusia kalau membuat aturan. Orang dipasok divaksin, tapi kan naik pesawat tes coba lihat dulu. Pokoknya kalau manusia yang membuat aturan, susah menyingkirkan kepentingan tukang buat. Susah. Nah karena itulah manusia membutuhkan sistem yang saleh, yang pantas. Dan satu-satunya yang bisa terjamin aturan dan sistem itu dibuat oleh yang tidak butuh, yang tidak membutuhkan manfaat dan tidak bisa dimudaratkan oleh pelaku sistem itu, adalah yang maha kuasa dan tidak butuh dengan alam semesta, ya Allah. Karena itu manhaj yang diturunkan oleh Allah itulah yang terbaik, itulah yang saleh,
yang menjamin manusia akan bahagia dunia dan akhirat. Ya, dari mana manusia mendapatkan manhaj yang diletakkan oleh Allah untuk kehidupan itu? Ya, dari Rasul. Tidak bisa dari yang lain. Karena para rasulullah manusia yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan manhaj tersebut. Dan yang keempat, i'lamul insan bi annahu mukallafun wa mas'ulun wa mukhtabarun hatta la takuna lahu hujjah. Memberitahukan manusia bahwa mereka adalah makhluk yang diberi beban, tidak bebas tanggungjawab. Mereka adalah diminta pertanggungjawabannya kelak. Mereka diuji. Nah, kenapa diberitahukan? Supaya jangan mereka berkelah nanti di akhirat. Jadi kalau tidak tahu dia, bisa jadi di akhirat dia berkata, inna kunna an hadza ghafilin. Kami tidak tahu ini. Tapi ketika Rasul telah menyampaikan beban dan tanggungjawab mereka, mereka telah diberitahu tugas mereka, nanti ketika ada pertanggungjawaban tidak bisa mengelak lagi, tidak tahu. Kenapa tidak sholat? Kan sudah diberitahu dulu di dunia. Kenapa kamu melakukan pembunuhan misalnya? Kan tidak bisa dia menjawab tidak tahu bahwa membunuh itu terlarang. Nah, siapa yang memberitahukan beban-beban manusia itu, tugas-tugas yang harus dia jalani? Ya, para Rasulullah. Dan kemudian ini yang terakhir, hajatun nas ila qudwatin hasanah. Manusia butuh kepada tauladan yang baik. Nah, butuh tauladan yang baik. Ya, dari 4 yang telah kita jelaskan, mudah-mudahan tidak salah saya entah di sini entah di mana saya menjelaskan ini. Kita masuk kepada yang kelima, yaitu hajatun nas ila qudwatin hasanah. Manusia membutuhkan tauladan. Yang pertama tadi, hidayah. Dari mana didapat hidayah? Dari Allah. Allah menyampaikan hidayah itu dari kemana? Kepada Rasul. Siapapun yang tidak diberikan oleh Allah hidayah, dia tersesat. Makanya di dalam surat Ad-Duha tadi, di awal pengajian kita, apa kata Allah tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah temukan engkau dalam keadaan tersesat. Tersesat di sana maknanya bukanlah dalam makna melakukan perbuatan syirik dan kufur, bukan. Tapi belum mendapatkan hidayah. Sehingga Nabi SAW terus mencari, merenung, bertahanus. Jadi makna dhalan di situ bukan berarti Nabi ikut menyembah berhala, tidak. Nabi tidak pernah sujud kepada berhala. Para nabi dan rasul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terjatuh kepada perbuatan yang seperti itu walaupun sebelum menjadi nabi. Dhalan di situ maknanya Allah temukan engkau dalam keadaan tersesat. Maknanya apa? Beliau belum lagi menerima wahyu dan beliau belum lagi mendapatkan petunjuk tentang bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah makanya beliau mencari terus sampai akhirnya Allah berikan kepadanya hidayah dan diangkat menjadi nabi dan rasul. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, hadis panjang. Apa kata Allah? Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku
maka aku jadikan kezaliman itu diharamkan atas kamu sekalian. Karena itu maka janganlah kamu saling menzalimi. Terus itu, ya ibadi kullukum dal illa man hadaituhu. Itu. Di dalam hadis qudsi dikatakan nih, wahai hamba-hambaku, setiap kamu itu tersesat illa kecuali orang yang aku berikan hidayah. Nah, melalui apa Allah berikan hidayah? Ya tentu melalui Rasul. Nah, jadi hidayah didapat dari Rasul. Kan ada dari Quran, iya. Quran pun diterima oleh Rasul. Kan ada hidayah dari ulama, iya. Ulama mengambil petunjuk dari Rasul. Dan yang pertama sekali menyampaikan hidayah kepada manusia adalah para Rasul itu. Setelah mereka menerimanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua tadi tentang keghaiban. Dulu pernah saya sampaikan ada 4 kaedah dalam mengimani yang gaib. Ya. Yang pertama, kita yakin bahwa iman kepada yang gaib itu adalah bahagian penting dari keimanan kita. Kalau tidak ada iman kepada yang gaib, ya tidak ada iman pada hakikatnya. Karena iman itu dengan yang gaib, bukan dengan yang nyata. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Jadi kalau kita katakan iman, berarti objek keimanan apa? Kegaiban. Kalau ada orang yang mengatakan iman dengan yang nyata, tidak. Karena itu tidak relevan kalau ada orang bertanya, kalau memang yang gaib itu ada, tolong tunjukkan di hadapan saya. Orang itu tidak akan beriman itu. Karena dari cara bertanya saja itu sudah salah. Berfikirnya tidak benar. Dia ingin iman itu dengan yang nyata. Kalau sudah nyata segala sesuatu, tidak ada perlu iman lagi. Makanya di hari kiamat, kelak ketika tiba hari kiamat, la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Orang-orang kafir tidak berguna lagi iman ketika itu. Kenapa? Karena yang gaib telah nyata. Kenapa orang yang sudah yugharghir, yang sudah sampai di sini, nafasnya, ruhnya, ketika akan meninggal tidak diterima lagi taubatnya? Karena hal yang gaib sudah terbuka di hadapan matanya sebagian. Dia sudah melihat malaikat. Dia orang yang akan meninggal, diriwayatkan kalau dia orang yang saleh, orang yang taat, datang malaikat. Malaikat maut dengan rupa yang seindah-indah rupa. Bersamanya juga para malaikat yang membawa kain kafan dari surga yang baunya lebih harum dari minyak kasturi. Tampak. Nah, ketika dia telah menampak seperti itu, iman tidak ada gunanya lagi. Kenapa? Yang gaib sudah terbuka tabirnya. Itu makanya iman tu kini pegunanya ketika nan gaib tidak tampak di awak. Nah, disitulah gunanya iman. Karena iman itu terkait dengan al-maghibat, dengan yang gaib. Nah, jadi karena itu iman dengan yang gaib adalah bagian pokok dari ajaran agama. Yang kedua, kaedahnya tidak ada yang tahu tentang yang gaib melainkan alimul ghaibi wasyahadah, melainkan yang tahu dengan yang gaib dan yang nyata, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pun tidak tahu yang gaib. Itu kok Nabi bisa menyampaikan tentang akhir zaman padahal belum terjadi gaib? Kenapa Nabi menyampaikan tentang surga dan neraka? Itu bukan karena ilmu dari beliau, itu adalah ittila', informasi ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan ilmu yang diproses dengan analisa. Karena ilmu ini yang melalui analisa ilmiah. Orang menguji coba ini campur ini, oh jadi obat.
Itu proses ilmiah. Orang yang melakukan berbagai macam rangka jadi listrik, itu ilmiah. Ilmu kegaiban tidak seperti itu adanya. Ilmu kegaiban adalah ikhbar, pemberitahuan dari yang maha tahu dengan yang gaib dan yang nyata. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengunci kegaiban itu dalam ilmunya. Dan tidak ada yang tahu kuncinya melainkan hanya Dia. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Di sisinya lah kunci-kunci kegaiban, tidak ada yang mengetahui kuncinya itu melainkan hanya Dia saja. Jadi karena itu tidak ada yang tahu dengan yang gaib melainkan hanya Allah. Rasul pun baru tahu yang gaib ketika Allah memberitahukan kepada beliau. Berkali-kali beliau katakan bahwa beliau tidak mengetahui yang gaib itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kaedah beriman dengan yang gaib itu. Apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui khabar yang sahih tentang kegaiban, nu'minu bih, kita imani. Jadi iman kita tentang kegaiban bersandar kepada apa? Kepada khabar yang sahih. Itu kaedah yang ketiga. Bukan kepada mimpi si fulan. Kalau mimpi wali bagaimana? Itu kan definisi-definisi yang absurd. Dalam kelompok tertentu ada para aulia Allah yang mereka adalah orang-orang yang sampai ke tingkat kasyaf. Apakah itu masuk ke dalam ranah keimanan kita? Tidak. Karena tidak ada yang bisa menjamin, entah itu kusyufatnya, entah itu khayalat dia, entahlah. Hari ini banyak orang karena sekarang sedang heboh-heboh cerita wali-wali. Apakah kusyufat atau tersingkapnya hijab bagi seseorang tentang kegaiban, kemudian orang itu bisa menjadi rujukan tentang al-maghibat, tentang hal-hal yang gaib? Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja membukakan. Kita tidak menolak. Seperti Umar bin Al-Khattab diriwayatkan ketika beliau di Madinah, beliau melihat pasukan kaum muslimin sedang terancam oleh pasukan orang-orang kafir. Dan Umar bin Al-Khattab melihat itu dari Madinah. Coba bayangkan, waktu itu belum ada WhatsApp yang bisa pakai video call. Tapi terlihat, tampak. Akhirnya Umar berteriak, ya Sariyah Jabal, wahai Sariyah, bukit, bukit. Terdengar oleh Sariyah di Irak sana, belum ada telepon ketika itu. Ada riwayat begitu. Akhirnya Sariyah naik ke bukit dan selamatlah pasukan. Tapi itu bukanlah seperti ilmu kenabian yang dijamin dari Umar bin Al-Khattab bisa benar. Tetapi bukan berarti Umar terus mengumbar perkara kegaiban agar orang merujuk masalah gaib kepadanya. Tidak. Dan itu terjadi pada Umar bukan dengan di program atau setiap saat dia ingin bisa begitu. Tidak. Itu adalah fadlun minallah, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu informasi-informasi dari para aulia Allah terkait dengan kegaiban, ditambah tidak semua kita tahu tentang siapa para wali.
Apalagi para wali itu sekarang banyak pula pembagiannya di dalam keilmuan orang-orang yang membahas tentang itu. Biasanya ilmu tasawuf yang kemudian berkembang menjadi turuk sufiyah. Ada wali kutub, ada wali ghaus dan berbagai macam. Ada lagi wali majdzub katanya, orang gila diwalikan dan sebagainya. Nah, semua itu membawa keimanan kita kerana dugaan. Nah, karena itu kita kembali saja kepada pokok keyakinan kita, masalah kegaiban, dari mana bisa kita dapat dan yang harus kita imani, yaitu idza jaa khabarun sahihun. Apabila ada khabar yang sahih tentang yang gaib, nu'minu bih, kita beriman dengannya. Mana itu? Al-Quran dan sunnah yang sahih. Lebih dari itu, nah ada kaedah keempat. Apa saja yang datang tentang kegaiban dari selain sumber yang itu, maka tidak menjadi ranah keimanan kita. Pandangan kita bisa ya bisa tidak saja. Tidak masuk dalam ranah keimanan. Kalau jelas-jelas bertentangan dengan kaedah iman kita dengan dalil-dalil tentang kegaiban, yang kita tolak. Kalau tidak bertentangan, ya bisa jadi, wallahu a'lam, tapi tidak masuk dalam ranah keimanan. Nah, kalau bertentangan kita tolak. Kalau dia mengatakan dia bermimpi bahwa malaikat itu tidak ada, kata dia, kita tolak. Kenapa? Khabar yang sahih mengatakan malaikat itu ada. Nah, itu 4 kaedah. Jadi kalau ada khabar dari yang lain selain Al-Quran dan Sunnah tentang objek yang gaib, ya tidak kita imani dan tidak pula kita ingkari kalau dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sama dengan cerita-cerita Israiliyat, kadang tentang masa lalu. Tapi kalau bertentangan, kita tolak. Seperti kisah tentang iblis menggoda Adam dan Hawa dalam cerita Israiliyat. Kan Hawa dahulu yang kena goda, Hawa lah yang menggoda-goda suaminya gitu. Nah, beban itu yang terbawa oleh ibu-ibu sampai hari ini. Kadang laki-laki sudah membaca itu mencela ibu-ibu, kau dek padusi, kau tidaklah disuruh sejak dulu. Tapi nyo lamah benarnya goda lo Adam. Padahal di dalam Al-Quran tidak demikian. Al-Quran mengatakan bahwa iblis menggoda keduanya. Fa'azallahu masyaitan. Syaitan menggelincirkan keduanya. Nah, kalau bertentangan cerita tentang itu dengan apa yang dikhabarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, kita tolak. Tapi kalau tidak bertentangan, tapi ada cerita yang berkembang di luar dari Al-Quran dan Sunnah tentang kegaiban, apa sikap kita? La nusaddiquhu wa la nukadzibuhu. Tidak kita benarkan dan tidak kita dustakan. Terserah entahlah, pokoknya itu tidak menjadi objek keimanan kita. Iman kita hanya khusus kepada perkara yang gaib yang ada khabarnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, bagaimana dengan pembagian wali-wali? Wallahu a'lam. Tak usahlah sibuk benar jurusan wali-wali. Kini sibuk jurusan urusan ba'a membuat umat ini menjadi memiliki tempat yang mulia. Itu yang penting kini. Kau heboh bertangkap perkara wali dan aulia. Nah, padahal perkara itu sudah lama dibicarakan. Aulia Allah jelas ada, tetapi menyatakan si fulan wali itu adalah husnuzan orang yang bisa jadi tidak sepakat orang tentang itu. Jadi kewalian dalam makna kedudukan ruhiyah itu bisa saja tidak sepakat. Ini orang akui berbaik sangka orang ini dia wali, tapi orang lain bisa saja tidak mengatakan tidak wali. Dan sebagai orang wali negari saja, itu pun bertangkal sudah pilwana kadang-kadang. Nah, jadi kadang-kadang kita itu dibawa oleh karena YouTube ya. Persoalannya sekarang adalah YouTube. Kita diseret kepada perdebatan-perdebatan yang sebenarnya tidak menjadi hajat bagi kehidupan kita. Nah, kemudian qudwah hasanah, lanjutkan
Kenapa manusia butuh dengan tauladan yang baik? Nah, dan tauladan yang baik itu dari mana dia dapat? An-nasu daiman bihajatin ila namudhajin basyariyatin tatajassad fihimul akhlaqul fadilah was-sulukul mithali kay yakunu qudwatan lahum wa mithalan yahtadunahu fi sulukihim. Ada karakter manusia yang tak bisa diingkari. Manusia itu ilmu pertamanya adalah dari meniru dan mencontoh. Sampai kini orang awak aku acok meniru. Dahulu ketika ombak ketek-ketek, ibu-ibu eboh meniru model rambut dari nan singkek, nak berkeritiang kan anan tampak ditiru. Nah, manusia ketika diberikan petunjuk tentang akhlak yang mulia, sering berkelah bahawa tidak ada kemampuan manusia untuk mengkristalisasi akhlak-akhlak yang baik itu pada dirinya. Nah, itu tidak mungkin saja itu. Ada manusia yang bisa begitu. Sering manusia membantah demikian. Nah, untuk membungkam itu dan untuk menunjukkan kepada manusia bahawa kehidupan yang mulia itu dengan akhlak yang mulia ada yang bisa dicontoh, bukan di dalam khayal, tetapi dalam kenyataan yang bisa terlihat. Sehingga akhlak-akhlak mulia yang sekarang mungkin jauh ya, tidak lagi menjadi dongengan. Ada orang yang pemurah, jangan ceritanya saja. Nah, karena itu manusia butuh model. Nah, dengan adanya model yang bisa dilihat itu mudah manusia untuk bisa mengikuti dan menirunya. Tentu untuk itu diperlukan ada orang yang bisa menjadi prototipe, menjadi contoh tauladan. Nah, untuk itulah Nabi. Sehingga orang bisa melihat pada diri Nabi itu berhimpun seluruh keutamaan akhlak. Itu gunanya. Dengan Nabi dijadikan demikian, sehingga hilanglah hujah manusia untuk berkilah. Saya kan tidak sanggup begitu. Kenapa tidak sanggup? Nabi itu manusia biasa, bukan jin, bukan malaikat. Nah, sedangkan sudah diutus Nabi dari jenis kita, bakulit, badagiang, baotot, batulang, berdarah seperti awak. Masih ada juga manusia yang ngeles, yang mencari helah. Itu kan Nabi, awak tidak Nabi dah. Nah, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul itu dari jenis kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepadamu Rasul dari diri kamu sendiri. Apa makna min anfusikum? Dari jenismu. Bukan dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat. Supaya jangan lagi ada hujah di kemudian hari, saya tidak mampu melakukan itu. Rasul itu manusia biasa. Karena itu perbuatan-perbuatan kemanusiaan yang beliau lakukan dalam kemampuan manusia lain untuk menjalankannya. Itulah gunanya qudwah itu. Kalau tidak adalah para rasul yang menjadi qudwah, manusia bisa mengelak, mengatakan kami tidak sanggup karena kami manusia yang lemah. Kalau seandainya golongan jin yang dikirim untuk menjadi rasul, manusia akan berkata, jin bisa tabang sekian waktu menempuh jarak yang jauh. Kalau malaikat yang diutus, sayapnya saja menutupi timur dan barat, bagaimana kami akan menirunya? Manusia akan berkelah terus. Nah, ketika yang diutus itu adalah seorang manusia, lihat dalam surat Al-Kahfi, innama ana basyarum mithlukum. Qul, katakan Muhammad,
saya ini tak lebih hanyalah manusia seperti kamu sekalian. Hanya saja innama yuha ilayya. Saya itu diberi wahyu saja. Artinya apapun perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam taqatul insan, dalam kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Itu makanya ada kaedah. Kalau orang belajar ilmu tafsir, khitabun lirrasuli, khitabun lil ummah. Kalau ada titah Allah kepada Rasul, berarti titah Allah kepada umat. Kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan itu hanya untuk Rasul. Jadi ingat itu. Jadi ana disuruh Allah kepada Nabi dan Rasul, kepada Rasulullah, berarti itu perintah Allah kawak. Kecuali kalau ada petunjuk ikut khusus untuk Rasulullah saja. Kalau tidak, maka seluruhnya adalah perintah kepada kita. Kenapa? Karena sebagai manusia belum bisa melakukannya, dan kita sebagai manusia juga mampu melakukannya. Jadi jangan ada helah lagi untuk menghindar dari perintah syariat ini. Ada orang yang tak mau solat, panik solat. Nabi manusia. Sampai akhir hayat beliau, di dalam sakit beliau pun solat. Mengapa kita tidak? Disuruh kita untuk menjadi ramah, pemurah. Mengapa tidak? Nabi dalam keadaan beliau miskin, tidak berlimpah ruah kekayaan, beliau bisa memberi, beliau bisa berbagi. Mengapa kita tidak bisa? Apalagi beliau orang yang penyayang, beliau manusia biasa. Beliau juga punya kecenderungan, ada syahwat untuk makan dan berbagai macam. Tapi dengan segala yang beliau miliki seperti kita itu, beliau bisa menonjolkan nilai-nilai yang mulia. Nah, tetapi apa bedanya supaya menjadi tauladan yang baik? Allah Subhanahu wa taala memberikan kemaksuman kepada beliau. Apa makna maksum? Beliau terpelihara dari apa? Dari segala bentuk penyesatan dan kesesatan yang dihembuskan oleh syaitan, oleh musuh-musuh, oleh berbagai macam yang akan merusak risalah dan pesan yang kedua. Nanti kita bahas ismah. Apakah maksum itu maknanya beliau juga dijaga dari manusia, sehingga manusia lain tidak bisa menyentuh beliau? Tidak. Karena Nabi SAW juga terluka. Bahkan Nabi SAW juga dikawal kadang oleh sahabat. Baik, kita cukupkan dulu. Silakan kita salat isya.